Hari ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa materi gitu ya terkait dengan matematika ekonomi dan matematika agribisnis gitu ya, penerapan dalam bidang agribisnis. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang grafik fungsi linear gitu ya. Kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi linear. Hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan bagaimana nanti kita bisa membuat fungsi linear dari grafik yang ada, gitu ya, dari titik-titik yang diketahui seperti itu. Nah, kita akan diskusi dulu yang pertama itu terkait dengan slope gitu ya. Kalau kita kemarin sudah berdiskusi bahwa kalau ada persamaan fx ya, ada persamaan fx sama dengan a plus bx gitu ya, maka slope dari fungsi ini adalah di titik b gitu ya. Nah, kemarin kita di sini bisa lihat bahwa slope garis atau m gitu ya, atau gradien gitu ya, dari fungsi fx di mana fx sama dengan a ditambah bx itu akan sama dengan b ya. B di sini adalah slope-nya. Jadi slope atau kemiringan fungsi linear itu akan dilihat dari titik B ini ya, parameter B ini gitu ya. Nah, ini adalah slope-nya. Kalau semisal nanti ada tulisan ada fungsi misalnya fungsi fx sama dengan 50 ditambah 0,5x misalnya, berarti 0,5x itu adalah slope garisnya gitu ya. Oke, saya lagi kalau semisal ada persamaan atau fungsi fx sama dengan 50 ditambah 0,5x misalnya, maka 0,5-nya nanti itu adalah slope dari fungsi tersebut gitu ya. Slope garis dari fungsi tersebut. Nah, beda cerita kalau sedikit berbeda kalau fungsinya adalah fungsi implisit ya, fungsi implisit. Apa itu fungsi implisit ya? Fungsi implisit adalah fungsi yang nanti belakangnya itu adalah sama dengan 0 ya. Belakangnya sama dengan 0. Kalau ini kan tidak ya, ini fungsi langsung fx sama dengan a plus bx ya, ada nolnya di sini. Tetapi kalau fungsi implisit, jadi y-nya ya, di sini harusnya ada y ya, y sama dengan gitu kan, biasanya kan seperti itu ya. Nah, y-nya nanti sama x-nya itu berada pada sisi yang sama, gitu ya. Variabel independen sama variabel dependennya berada pada sisi yang sama, ya. Ya, jadilah seperti ini. Jadi AY ditambah BX itu sama dengan 0 gitu ya. Harusnya Y-nya kan ada di sini gitu ya, atau BX-nya ada di sini gitu ya. Variabel Y-nya ada di sini, X-nya ada di sini kan gitu harusnya. Biasanya seperti itu ya kan, fungsi fungsi tertentu gitu ya, fungsi eksplisit ya. Tetapi kalau fungsi implisit tidak, fungsi implisit nanti nilai nilai X sama nilai Y-nya atau variabel independen sama variabel dependennya itu berada pada sisi yang sama gitu ya. Kalau ini kan variabel dependen sama variabel independen di sisi yang berbeda ya. Variabel dependennya ada di sini, variabel independennya ada di kanan gitu ya. Di kiri sama di kanan kan gitu. Nah, kalau ini tidak, variabel independen sama variabel independen sama variabel dependennya ini berada pada sisi yang sama, dan sisi yang kanan itu sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai fungsi implisit ya. Kalau fungsi yang seperti ini ya, yang di atas ini disebut sebagai fungsi eksplisit ya. Kenapa kok disebut eksplisit? Karena jelas ya, y sama dengan fx sama dengan a ditambah bx gitu ya. Kalau ini tidak seperti itu ya, di mana fx sama dengan ay ditambah bx sama dengan 0. X sama y-nya jadi satu sisi yang sama. Harusnya terpisah kan, biasanya kan gitu ya. Kalau X sama Y-nya atau variabel X sama Y-nya berada pada ruas yang berbeda, itu disebut sebagai fungsi eksplisit. Tetapi kalau seperti ini, di mana Y sama X atau variabel dependen sama variabel independennya berada pada sisi yang sama, pada ruas yang sama, maka ini disebut sebagai fungsi implisit ya. Nah, kalau kita semua menemui fungsi implisit seperti ini, maka nanti slope garisnya atau M-nya itu akan sama dengan min B per A ya, min B per A. Kok bisa seperti itu Pak? Ya jelas, kalau kita bisa selesaikan seperti ini ya. Ini dipindah ruas ke sana jadi min BX gitu ya. Sehingga Y nanti sama dengan min BX per A gitu ya. Itu gampang kan? Jadi harus jadi min BX per A. Jadi tidak usah dihafalkan gitu ya. Teman-teman tinggal memindah lagi aja X-nya ke ruas ini gitu ya. Sehingga nanti jadi min BX di sini ya kan. Kemudian AY sama dengan min BX gitu ya. Berarti Y sama dengan min B per A kali X gitu ya. Nah, jadilah slope-nya adalah min B per A gitu ya.
Ingat slope itu selalu berada di sisi X gitu ya, selalu berada atau selalu menjadi koefisien atau parameter dari X gitu ya. Itulah slope gitu. Jadi slope selalu menjadi parameter atau di fungsi linear ya, slope selalu menjadi parameter atau koefisien dari variabel X gitu ya, atau variabel independennya seperti itu. Nah, kemudian jika fungsi itu ya jika fungsi tertentu gitu ya, itu memiliki dua titik sembarang gitu ya, melewati dua titik sembarang yaitu x1 x2, x1 xy1 kemudian x2 y2, maka slope-nya nanti bisa ditentukan dengan rumus ini ya, m sama dengan y2 min y1, x2 min x1 ya, di sini nanti gitu ya. Ini dalam kasus kita tidak tahu fungsinya ya. Kalau kita mau menentukan gradien fungsi linear gitu ya, atau menentukan slope fungsi linear tetapi kita tidak tahu fungsinya gitu ya, maka kita bisa mencari slope-nya dengan rumus ini ya. Ini kan kita sudah tahu itu ya fungsinya ya. Kalau ini yang pertama fungsi eksplisit di mana y sama dengan fx sama dengan a plus bx ya, jelas. Kemudian kalau yang di sini kita sudah jelas juga sudah punya fungsinya di mana fx sama dengan ay ditambah by sama dengan 0 gitu. Nah, kalau yang di poin 3 kita belum tahu gitu ya. Belum tahu mana sih fungsinya. Nah, jadi kita bisa menentukannya dengan rumus ini ya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 gitu. Nah, selanjutnya kita bisa menggambar menentukan ya, bisa menentukan fungsi garis lurus dari gradien gitu ya. Jadi istilahnya kalau diketahui gradiennya gitu ya, kalau diketahui kemiringannya, kalau diketahui slope-nya gitu ya, dengan diketahui titik-titiknya juga, itu kita bisa membuat fungsi dari sana gitu ya. Contoh ini gitu ya. Misalnya persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan gradien B gitu ya, maka fungsinya itu akan sama dengan Y sama dengan BX gitu ya. Ini kasus di mana kita tidak kita diminta untuk membuat fungsi ya. Ini adalah kasus di mana kita diminta untuk membuat fungsi, diminta untuk membuat persamaan garis lurus gitu ya, atau fungsi linear kan persamaan garis lurus ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau kita berbicara linear gitu ya, maka kita akan berbicara tentang garis lurus gitu ya. Karena fungsi linear itu pasti nanti akan bentuk suatu garis lurus gitu ya. Saya jelaskan, kalau fungsi linear pasti akan identik dengan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena fungsi linear jika digambarkan nanti bentuknya garis lurus. Berbeda sama fungsi kuadrat, berbeda sama fungsi kubik. Gitu ya. Nah, makanya hubungannya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah garis lurus yang melalui titik 0,0 dengan gradien B. Gitu ya. Maka nanti fungsinya itu bisa ditulis sebagai Y sama dengan BX. Ya. Fungsinya bisa ditulis Y sama dengan BX. Ya. Contohnya seperti ini. Misalnya suatu garis dia melewati titik 0,0 dan ternyata dia memiliki gradien sebesar 5 gitu ya. Teman-teman diminta untuk menentukan persamaan garis lurusnya dan gambarkan grafiknya gitu ya. Maka kita bisa mudah gitu ya. Gradien sudah diketahui, berarti B-nya sudah diketahui besarnya 5 gitu ya. Maka tinggal dimasukin ke rumus ya, dia titiknya 0,0, tinggal masukin ke rumus gitu ya. Berarti Y sama dengan BX gitu ya. Berarti Y sama dengan B-nya 5, tinggal tambah X gitu ya. 5X gitu. Gitu. Saudara seperti itu. Nah, terus diapain lagi Pak cara gambarnya? Tadi gambar berarti kita tinggal pakai pemisalan gitu ya. Kita harus cari titik potong di X, kita harus cari titik potong di Y gitu ya. Kalau cari titik potong di X berarti mengumpamakan atau memisalkan Y sama dengan 0. Kalau mau mencari titik potong di Y, kita harus memisalkan X sama dengan 0 kan gitu. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa loh itu loh. Gitu ya. Jadi kita kalau membuat gambar harus fungsi linear gitu ya, gambar fungsi linear harus mengetahui, harus mencari titik potong di X, harus mencari titik potong di Y gitu ya. Nah, nanti ketemu titik potong di Y-nya adalah 0,5, kemudian titik potong di X-nya adalah 1,0 gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal digambar saja, kita tinggal digambar garis lurus set dari titik 0,0 ya. Karena kita sudah tahu nih titiknya 0,0 ada di sini ya. Tinggal gambar ke sini set yang nabrak titik koordinat antara 0,5 sama 1,0 gitu ya. Seret. Nah, jadilah ini adalah gambar dari fungsi linear 5x gitu ya. Y sama dengan bx sama dengan 5x ya di sini. Nah, itu untuk
fungsi atau persamaan linear ya, persamaan fungsi linear gitu ya, yang melalui titik 0,0 dengan gradien tertentu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misal ya persamaan garis lurus itu memotong sumbu y ya. Ingat, hati-hati, memotong sumbu y di titik 0, a ya. 0, a berarti a ini tertentu nih angkanya. Yang jelas x-nya 0 gitu ya. Tapi memotong di sumbu y di titik tertentu a gitu ya. Titik tertentu a gitu ya. Dan gradiennya b gitu ya. Maka nanti kita bisa menuliskan persamaannya, persamaan fungsi linearnya dengan persamaan garis lurus y sama dengan a plus bx ya. Y sama dengan a plus bx. Contoh gitu ya. Suatu garis memotong sumbu y di titik 0,4 ya. Berarti titik y-nya 4 nih ya. Kalau ini tadi masih a, ini sekarang 4 gantinya gitu ya. Dan memiliki gradien sebesar 2, berarti b-nya 2 gitu ya. Tentukanlah persamaan garis lurus dan gambarkan grafiknya. Kalau kita sudah tahu b-nya 2, maka tinggal masukkan saja ke persamaan ini. Y sama dengan a plus bx gitu ya. Berarti y sama dengan a-nya tadi sudah diketahui 4 ya. Ini a-nya 4 gitu ya. Kemudian b-nya 2 gitu ya, tambah x gitu ya. Nah, ini jadilah persamaan dari persamaan fungsi linear gitu ya, persamaan garis lurus fungsi linear dari dari soal tadi ya, soal tadi ya, dimana memotong sumbu y di titik 0,4 ya, ini gitu ya. Nah, kita sudah tahu tadi titik y dan 0,4 ya, cara gambarnya gimana terus gitu kan. Kita sudah tahu di titiknya 0,4, berarti yang kurang apa? Yang kurang adalah titik x gitu ya. Berarti kalau kita mau mencari titik potong di sumbu x, maka kita harus mengumpamakan y sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalnya kita masukkan y sama dengan 0 begini ya, maka kita ketemu nanti x-nya itu sama dengan min 2 gitu ya. Ini kan 4 tambah x2x dengan 0 gitu kan, tidak luas 4-nya gitu ya. Kemudian masih tinggal min 4 sama 2x, berarti x-nya sama dengan min 2 ya. Pada x-nya min 2, titiknya 0,4 gitu ya, tinggal dihubungkan aja seret pakai garis lurus. Nah, ini disebut sebagai y sama dengan 4 plus 2x gitu ya. Ini adalah gambar atau kurva dari persamaan linear y sama dengan 4 plus 2x ya. Nah, kemudian gitu ya, jika persamaan kita mau membuat fungsi ya, kita mau menentukan fungsi linear dengan menggunakan persamaan garis lurus gitu ya. Tapi fungsi itu gitu ya memotong di titik A di x1, y1 gitu ya. Jadi bukan 0 lagi nih x-nya nih. Kalau tadi kan 0, a gitu ya. Sekarang di titik tertentu x-nya tertentu, y-nya tertentu gitu ya. X-nya tertentu, y-nya tertentu dengan gradien b gitu ya. Maka nanti kita bisa menghitung atau bisa menentukan persamaannya ya, persamaan fungsi linearnya dengan menggunakan rumus y dikurangi y1 sama dengan b dikali x min x1. Ini rumusnya ya. Sebagai contoh ini, suatu garis ini memotong titik A di 3,6 ya, memotong titik A di 3,6 dan memiliki gradien sebesar 6 gitu ya. Maka tentukanlah persamaan garis lurus dan gambarkan grafiknya gitu ya. Nah, kita tahu di sini B-nya sudah ada 6 ya. X1-nya sudah ada 3 ya, Y1-nya sudah ada 6 gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal tuliskan aja Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1 gitu ya, masukkan angkanya semua ya, Y-nya 6, X-nya 3 ya, B-nya 6 gitu ya. Ini 6 semua ya, ya 6 semua. 6 kemudian tinggal dikalikan aja, ini 6x, ini min 18 gitu kan. Berarti Y sama dengan 6x min 12 gitu ya, 6x min 12. Nah, ini adalah persamaan garis lurus atau persamaan fungsi linear dari persamaan garis lurus tadi gitu ya. Ini ya, Y sama dengan 6x min 12 gitu. Gitu. Jadi itu fungsinya gitu ya. Ini fungsinya ada fungsi linear nih, berpangkat 1 kan. Nah, fungsi linear nih gitu ya. Nah, bagaimana menggambarkan grafiknya? Ya sama caranya, ada dua caranya kan gitu, ada dua langkah caranya. Yang pertama dengan mencari titik potong di sumbu x dan mencari titik potong di sumbu y gitu ya. Kalau kita mencari titik potong di sumbu x, berarti y-nya harus sama dengan 0 kan gitu. Berarti y sama dengan 0, maka ketemu x-nya nanti 2 gitu ya. Jadi titiknya nanti di sumbu x, titik potongnya adalah 2,0 kan begitu ya kan. Nah, lalu titik potong di sumbu y-nya itu dengan mengumpamakan x sama dengan 0 gitu ya, maka nanti ketemu y-nya sama dengan min 2 ya, x-nya 0 gitu ya. Min 12 gitu ya. Karena x-nya 0 ya, x-nya 0 berarti masih sisa min 12 gitu ya.
Nah, sehingga titik potongnya jelas ya di 0,-12 gitu. Nah, kita gambarkan aja ya di sini 0,2 ya, 0,2 sorry 2,0 sorry itu 2,0, kemudian di sini adalah 0,-12 ya. Gitu. Nah, kita tinggal tarik garis saja seret. Nah, terus gitu ya. Sehingga nanti kita akan menabrak ya, pasti akan menabrak di titik 3,6 garis ini ya. Titik tertentunya tadi ya. 3,6 di sini. Nah, inilah apa namanya untuk menentukan persamaan garis lurus untuk fungsi linear yang menyentuh atau memotong titik tertentu gitu ya, di x tertentu y tertentu gitu. Nah, inilah apa namanya grafiknya. Nah, kemudian kalau misal persamaan garis lurus itu ya, itu menyentuh dua titik gitu ya, bukan hanya di X1, X2, di X1 Y1 saja, tetapi juga menyentuh titik X2 Y2 gitu ya. Maka nanti kita bisa menghitung dengan rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 gitu ya, sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1 gitu. Nah, ini kan tidak ada gradiennya nih, kalau ini kita tidak tahu gradiennya berapa. Nah, makanya kita harus menghitung dengan rumus ini ya. Sebagai contoh ini, suatu fungsi memotong titik A di 3,6 dan B di 9,2. Tentukan persamaan garis lurus dan gambar grafiknya kan gitu. Nah, kita kita bisa mengidentifikasi X1-nya berapa? 3, Y1-nya 6, X2-nya 9, Y2-nya 2 gitu kan. Tinggal masukin ke rumus ya. Y min 6 dibagi 2 min 6 gitu ya, sama dengan X min 3 gitu ya, dibagi 9 min 3 gitu. Nanti ketemu nilainya ya, ini ke sini ya, jadi ini ya 6 dikali Y min 6, kemudian yang min 4 ke sini gitu ya, jadi min 4 dikali X min 3 gitu ya. Nah, jadilah min 4X ditambah 12 sama dengan 6Y dikurangi 36 di sini gitu ya. Tinggal dikali-kalikan aja ini gitu ya. Sehingga nanti ketemu 6Y ditambah 4X sama dengan 48. Nah, inilah jadi persamaannya untuk fungsi linearnya ya. 6Y plus 4X sama dengan 68. Nah, itulah apa namanya fungsinya gitu ya, persamaannya seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar garisnya? Menggambar garisnya gampang, caranya ada dua kan tadi kan, mencari titik potong di X dan mencari titik potong di Y gitu ya. Nah, titik potong di X berarti nanti Y-nya sama dengan 0 gitu ya, ketemu X-nya 12 gitu ya, sehingga nanti di titik X-nya adalah 12,0 gitu kan. Nah, kalau disebut Y berarti kita upamakan X-nya 0 gitu ya, maka ketemu Y-nya adalah 8 gitu ya, sehingga titik potong di Y adalah 0,8 ya, di sini 0,8 ya, kemudian di sininya 12,0 gitu. Kemudian ditarik aja garis lurus red, pasti nanti ini kalau teman-teman gambar ya, menghubungkan antara 0,8 dan 12,0 pasti akan menabrak 3,6 sama memotong 9,2 gitu ya, memotong 3,6 dan memotong 9,2. Itulah hukum dari fungsi linear, hukum dari persamaan garis lurus gitu ya. Nah, ini disebut sebagai fungsi 6y ditambah 4x ya sama dengan 48 ya. Atau 6y ditambah 4x min 48 sama dengan 0 ya, untuk menjadikan fungsi ini menjadi fungsi implisit gitu. Gitu ya. Nah, mungkin itu apa namanya materi saya hari ini gitu ya, terkait dengan persamaan garis lurus gitu ya. Jadi tadi ada banyak apa namanya banyak kasusnya gitu ya, dimana kalau diketahui satu titik aja, kalau diketahui dua titik bagaimana, kemudian kalau melewati titik 0,0 dengan gradien tertentu bagaimana, kemudian kalau y-nya tertentu itu bagaimana, kalau x-nya tertentu bagaimana dan sebagainya. Nah, itulah caranya untuk membuat fungsi ya, membuat persamaannya gitu ya, dan kemudian menggambarkan grafiknya gitu ya. Tadi kalau kita di pertemuan sebelumnya kan kita sudah jelas gitu ya, sudah saya kasihkan materi bagaimana apa namanya menggambar grafik fungsi linear kalau fungsinya sudah ada gitu. Nah, kalau di kasus ini kita belum tahu fungsinya apa gitu ya, kita belum tahu fungsinya berapa gitu ya, hanya diketahui titik-titiknya aja. Nah, kalau kita mau menggambar fungsi linear yang diketahui hanya titik-titiknya aja, maka kita bisa menghitungnya, kita bisa melakukannya dengan mencari dulu berapa fungsinya atau bagaimana fungsinya, fungsi linearnya seperti apa gitu ya, pakai rumus-rumus tadi, kemudian baru kita gambarkan grafiknya gitu. Nah, itu adalah
materi saya. Nah, kemudian sekali lagi saya tegaskan gitu ya, fungsi linear akan identik dengan persamaan garis lurus gitu ya. Fungsi linearnya akan identik dengan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena tadi ya teman bisa lihat di layar gambar fungsi linear pasti akan selalu membentuk garis lurus. Gitu ya. Gambarnya garis lurus. Baik nanti slope-nya negatif ataupun nanti slope-nya positif gitu ya. Itu nanti membentuknya adalah membentuk garis lurus. Tidak mungkin membentuk garis yang lengkung-lengkung, nggak mungkin gitu ya. Makanya tadi di awal saya singgung grafik fungsi linear titik dua persamaan garis lurus gitu ya, karena identik fungsi linear dengan persamaan garis lurus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menonton tayangan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.